Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode penelitian ilmiah, terutama untuk penggunaan latex, karena saya sempat janji gitu ya bahwa nanti kita akan belajar terkait dengan software yang biasa digunakan untuk penulisan artikel ilmiah. Dan for information gitu ya, juga disclaimer bahwa keseluruhan dari PPT ini saya ambil dari PPT-nya Guy Claus gitu ya, dari Auckland University of Technology, and also Jaren B. Clemente University of Philippines di Roman, kayak gitu. Jadi semuanya saya ambil dari sana kecuali beberapa bagian yang mungkin saya adjust dengan apa yang saya tahu. Oke. Mungkin saya akan buka dengan simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful gitu ya, bahwa kemudahan gitu ya, kemudahan itu adalah mengurangi yang nggak penting dan menambahkan sesuatu yang penting. Jadi mungkin itu gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, adapun outline kali ini, mohon maaf banget disclaimer selanjutnya, dan mungkin juga mohon maaf selanjutnya adalah all slide here will be displayed will be written in English. So I'll try my best to explain to you gitu ya. Jadi outline kali ini yakni terkait dengan apa itu latex. Kemudian kenapa sih harus pakai latex gitu ya? Padahal kita sudah mengenal banget yang biasa kita kenal dengan Word gitu ya, Microsoft Word or Docs gitu ya, versi free-nya. Terus kemudian get to know apa sih latex itu gitu ya, maksudnya lebih familiar gitu, how it works, bagaimana dia bekerja, dan tentu aja problem, karena setiap aplikasi sebenarnya memiliki plus minus. Langsung aja latex gitu ya. Nah, latex itu terdiri dari la dan text. Dimana text sendiri itu adalah komputer program created by Donald E. Knuth gitu ya. Saya mohon maaf kalau tidak cantik slide-nya gitu ya. Nah, dia itu difungsikan atau ditujukan gitu ya untuk mengetik gitu ya. Jadi untuk mengetik tulisan dan formula matematika gitu ya. Nah, sedangkan latex sendiri itu adalah package gitu ya. Jadi dia package besar gitu ya yang memungkinkan penulis untuk mengetik gitu ya. Mengetik juga mencetak pekerjaan mereka. Nah, ini yang bedanya, at highest typographical quality. Untuk kualitas super highest gitu ya. Jadi untuk super tinggi atau super fine gitu ya. Jadi untuk kualitas yang paling bagus gitu. Karena kalau Mas Mbak sendiri pahami, ketika Word dijadikan PDF gitu ya, itu pasti akan pecah, apalagi bila gambarnya itu JPEG atau PNG gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar apa sih kelebihannya latex sehingga dia dikatakan sebagai the highest typographical quality gitu ya. Bahkan kalau saya bisa bilang size-nya latex ini bisa sangat kecil dan kualitas sangat tidak terpengaruh kayak gitu. Kemudian yang keempat, use text formatter. Nah, ini mungkin yang tidak suka sama orang-orang yang nggak familiar dengan bahasa-bahasa pemrograman ya, sadly said gitu ya, bahwa latex ini dia itu seperti apa ya, seperti kayak kalian programming gitu. Jadi type settingnya literally untuk programmer gitu ya. Nah, use a pre-design and professional layout. Apa maksudnya? Jadi most of a international journal, reputed journal gitu ya, jadi jurnal-jurnal bereputasi yang high index gitu, mereka itu mostly menerima atau menyarankan bahkan menggunakan latex, dan mereka itu biasanya memiliki desain sendiri. Jadi kalian tinggal download aja latex formatnya, biasanya dalam bentuk zip gitu ya. Nah, makanya di sini bilang use a pre-design and professional app. Jadi tuh nggak ada yang namanya dikasih tahu marginnya berapa, terus kemudian ukuran teksnya berapa, spasinya berapa, kayak gitu tuh udah nggak ada. Karena kalau jurnal bereputasi dan memang bener gitu ya, editorial boardnya itu pasti mereka akan menyediakan desain gitu atau layout untuk si jurnal itu sendiri. Jadi kalian tinggal download dan menyesuaikan isinya dengan hasil penelitian kalian. Nah, mungkin ini pertanyaannya.
Do we have to use it gitu ya? Apa kita harus menggunakannya gitu ya? Yang pertama ini terkait dengan portability gitu ya. Sorry. Jadi saya kurang tahu gitu ya. Tapi menurut sependek pengetahuan saya bahwa Word aplikasi yang kalian suka banget yang wallahu alam kalian dapatnya free atau memang beneran legal gitu ya, itu kan hanya terbatas untuk Windows ya, karena dia bawa emang ininya Windows gitu ya. Sementara kalau kalian pakai Linux itu kan biasanya pakai LibreOffice gitu. Nah, enaknya kalau LaTeX gitu ya, any OS are welcome. Dari Unix, Linux, Windows, Mac OS gitu, bahkan internet based pun LaTeX itu ada. Jadi kalian nggak usah sakit kepala gitu ya. Sekali kalian tahu paham bahasa LaTeX, bagaimana cara mengoperasikannya gitu ya, kalian pindah menggunakan OS apa aja itu bisa digunakan. It's very nice, right? Dan yang paling saya suka itu internet based. Jadi meskipun Word kan punya versi free-nya ya, yang Docs itu. Tapi Docs itu juga nggak sepowerful Word, karena saya adalah pengguna setia Docs gitu ya. Dan memang ada beberapa tools yang tidak ada di Docs gitu ya, yang Word cuman ada di Word gitu. Tapi saya sudah mengurangi jauh lama banget mengulangi Word yang offline. Jadi saya lebih suka yang internet based. Kemudian yang kedua, flexibility gitu ya. Jadi dia lots of package gitu ya. Jadi kalian mau dimiringin, mau pakai rumus atau apa, mungkin kalian nggak familiar gitu ya. Dia tuh ada package-nya dan tinggal diinstal. Just like you operate Python. Jadi emang persis seperti itu gitu ya. Jadi kalau kalian suka programming, pasti kalian suka banget gitu ya sama ini. Kemudian dokumen longevity gitu ya. Nah, di sini dia itu kan kalau Word gitu ya, saya nggak tahu, tapi berdasarkan pengalaman saya, karena saya udah lama juga nggak pakai Word offline, kalau dokumen kalian super panjang gitu ya, pasti dia akan nge-lag di tengah-tengahnya, apalagi kalau kalian scroll ke bawah. Dan promise me, kalian nggak akan menemukan itu di LaTeX gitu ya. Kemudian precise control gitu ya, dan balik lagi, karena ini programmer, kalian sedikit banget menggunakan mouse gitu ya. Jadi everything will be typed gitu. Jadi benar-benar menggunakan keyboard dan kemampuan kalian mengetik, karena kan tadi juga dibilangnya typesetting kayak gitu ya. Jadi apapun gitu ya, kalian tinggal kalau mau bold tinggal bold, italic beneran ditulis bold, italic kayak gitu. Nanti kita akan coba. Kemudian quality of output gitu ya. Tadi bahwa LaTeX itu salah satu kelebihannya adalah the highest typographical quality gitu ya. Jadi di situ menyediakan math formula, figure resolution gitu ya. Itu yang the finest pun itu bisa gitu ya. Bahkan kalau kalau Word itu mungkin terbatas pakai JPEG, PNG gitu ya. Sedangkan kalau kalian pakai LaTeX, if I can say gitu ya, any figur gitu ya, ekstensinya apapun tuh bisa digunakan, bahkan PDF pun bisa. Karena kalau kalian produce Python itu sebenarnya ada pilihan untuk jadi PDF. Fungsinya apa? Dia nggak pecah. Mau kalian zoom berapa ribu kali pun gitu ya. I know this is lebay gitu ya, tapi emang dia nggak pecah kayak gitu. Dan this is the one that absolutely make you happy gitu ya, karena free gitu ya. Kalian nggak akan ditanyakan username. Ya ada sih username, tapi nggak kayak Words yang benar-benar bajakan dan sebagainya. Jadi aman kalau kalian pakai LaTeX. That's why ini tuh banyak digunakan gitu ya di jurnal-jurnal bereputasi gitu, karena nggak semua orang kan afford Words yang dia sebenarnya kan nggak boleh ya kalau pakai yang bajakan kayak gitu. Ini juga alasan saya kenapa saya menggunakan Docs yang free gitu ya, dan saya happy gitu menggunakan LaTeX. Nah, ini adalah contoh LaTeX, bahwa LaTeX itu juga bisa digunakan untuk bahasa yang lain. Ini contohnya, saya kalau salah mohon maaf, ini kayak Thailand, dia juga bisa. Kemudian Chinese juga bisa, dan Russian gitu ya. Russian pun juga dia bisa. Jadi nggak hanya English gitu ya, mungkin juga ada Arabic, tapi saya tidak menemukan. Jadi dia sudah sangat well developed gitu. Jadi don't worry too much kalau kalian mau pindah ke LaTeX, apalagi yang suka nulis gitu ya. Nah, LaTeX vs Word gitu ya, itu berarti ngomongin terkait suitable for large
large projects, karena emang kekurangannya latex itu words itu kan tadi kalau dia udah handle begitu banyak words gitu ya, pasti dia akan nge-lag gitu ya in between. Nah, makanya di sini gitu ya, clear explicit separation, content and style are fairly divided gitu ya. Jadi kalian pun bisa mengubahnya per chapter, per style itu juga bisa gitu ya. Mungkin masih di awang-awang, nanti insya Allah saya akan tunjukkan gitu ya. Kemudian pasti no word virus gitu ya, nggak ada itu yang namanya virus, nggak ada apapun yang bisa nanti merubah dan sebagainya gitu ya. Is to handle problematic parts gitu ya. Mungkin di video sebelumnya atau sesudahnya, saya tidak tahu kalian melihat video terkait aplikasi referensi manager itu setelah atau sebelum video ini, tapi gitu ya, kalian nggak akan sakit kepala dibuat pusing gitu ya, ngurusin titik-titik dan lurus dan sebagainya untuk bikin daftar isi. Jadi table of content itu daftar isi, kemudian bibliografi itu daftar pustaka ataupun indexing. Karena everything will be handled by latex. Kalian tinggal type doang. Bagaimana caranya nanti kita coba gitu ya. Kemudian ability to split books, thesis gitu ya. Jadi kalaupun kalian mau bikin books, thesis yang dia ya termasuk skripsi kalian gitu ya, itu kan babnya beda-beda ya. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Itu tuh bisa di manage per babnya gitu ya, dan bisa di combine once writing is complete gitu ya. Jadi it's really useful gitu. Stability and interchangeability gitu ya. Jadi dia stabil dan juga bisa digunakan. Pokoknya gampang aja sih gitu ya. So far saya menggunakan si latex gitu ya. Nah, yang terakhir, no pressure to upgrade now or else gitu. Nah, nggak enaknya Word gitu ya, kalau ada updatean baru pasti kalian disuruh ngupgrade gitu ya. Terus kemudian kalau udah bajakan nggak bisa di-upgrade, mentok di situ ada fitur yang nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, enaknya latex gitu ya, ya mau pakai versi apapun dia tetap bisa gitu ya. Promise me. Nah, appearance, bagaimana sih tampilannya gitu ya. Nah, kalau Word itu what you see is what you get gitu ya. WYIWYG gitu ya. What you see is what you get. Ketika kalian nulis apa, ya yang keluar itu apa gitu ya. Jadi misalnya ini kalian pengen nulis what you see is what you get, ya udah tinggal ditulis aja, what you-nya di boldin, fontnya dibesarin, kalian akan dapat itu gitu ya. Nah, ini beda sama latex. Kalau latex adalah what you see is what you mean gitu ya. Jadi apa yang kalian lihat itu adalah apa yang kalian maksudkan. Maksudnya apa gitu ya. Nah, ketika kalian menulis gitu ya, kalian nggak akan mendapatkan layar bagian kanan ini. Yang ada adalah layar bagian kiri. Dokumen kelas, misal bentuknya artikel gitu ya. Use package gitu ya. Misal input something gitu ya. Input encryption gitu ya. Kemudian dokumen begin gitu ya. Berarti ini dimulainya dokumen, berarti bodinya di sini. Nah, untuk bold gitu ya, itu bisa text BF gitu ya, bold font gitu ya, UC, large berarti is gitu ya, kemudian large lagi berarti text BF large what you get gitu ya. Berarti kalian tahu nanti yang kalian maksud adalah UC-nya itu tebal, is-nya tuh besar gitu ya, kemudian untuk what you itu tebal dan besar gitu ya. Nah, makanya dapatnya seperti ini, dan ini bisa dikeluarkan gitu ya kalau dia di recompile kayak gitu misal. Jadi dia itu baru bisa dilihat setelah di-compile gitu ya. Jadi apa yang kalian lihat gitu itu sebenarnya yang kalian maksudkan, tapi kalian nggak bisa langsung dapet kayak gitu. Nah, this is figure that I got from the presentation gitu ya. Mungkin gitu ya, kalau dokumennya itu simple-simple aja, ya menggunakan MS Word, ya itu oke lah gitu ya. Tapi ketika dokumen kalian itu udah sangat kompleks, banyak rumusnya, banyak gambarnya gitu ya, maka kalian bisa lihat bahwa effort and time consumption gitu ya, itu cenderung stabil. Sedangkan MS Word gitu ya, once dokumen kalian kompleks, usaha, waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih besar, dan mungkin juga emosi gitu ya. Bahkan di sini bilangnya impossible to do gitu ya, karena kalau udah misal kalian bikin buku yang berchapter-chapter gitu ya, dan kemudian ada gambarnya full of symbol and something like that gitu ya, kalian akan sakit kepala gitu ya. Dan latex itu mengurangi itu gitu ya. Kenapa? Akhirnya latex itu cukup
dikenal untuk scholar gitu ya, apalagi kalau orang yang udah terbiasa di dunia menulis, mengajar gitu ya, menulis sih lebih tepatnya researcher gitu ya, mostly they will be they will familiar ya, mereka they will know gitu ya about this latex. Nah, tadi udah appearance, kemudian appearance and then the comparison and something like that. Nah, sekarang kita akan ngomongin quality gitu ya, kualitasnya. Kalau untuk latex gitu ya, bahkan dia dibilang monetary award. Why gitu ya? Karena mau version apapun gitu ya, ini version 3, ini version Word 2 gitu ya. Ini masih 3.1, sebelahnya udah Word 3. Ini masih 3.1.45, ini masih Office 2000 gitu ya. Ini bahkan versionnya udah makin panjang, dia udah ganti Office XP, Office 2016, atau bahkan yang terbaru 2000 Windows 11 ya. Pasti ketika kalian menggunakan Word gitu ya, Microsoft Error Reporting. Meskipun Internet Explorer sebenarnya kan udah RIP ya, udah wafat gitu ya, udah ada kuburannya di Korea. Ya, jadi memang gitu ya, untuk handling dokumen yang sangat kompleks, latex itu masih oke. Versionnya berapapun, dia akan tetap lebih unggul dibandingkan Word, apalagi dia free gitu ya. Nah, ini contoh kalau kalian menggunakan math equation-nya gitu ya. Kalau Word itu hasilnya seperti ini, ya sama sih, kalian dapat integral tertutup dan sebagainya, tapi gitu ya, yang kalian temukan di buku textbooks itu rata-rata menggunakan latex. Dan latex tampilannya seperti ini gitu ya, jadi lebih ramping, ketika di print pun dia cantik kayak gitu. Nah, ini adalah yang saya temukan gitu ya, dari Stanimirovic 2016. Unfortunately, most journals required manuscript submitted as a latex file gitu ya, apalagi kalau jurnal-jurnal bereputasi. Mungkin kalau yang masih jurnal di dalam negeri yang nggak familiar gitu ya, mereka masih menggunakan Words, padahal Words sendiri itu tanda tanya gitu ya. Ketika kalian menggunakan Words, apakah dia itu premium, bajakan, atau yang kayak mana gitu ya. Ya, tanyakan pada diri kalian masing-masing kayak gitu. Jadi untuk mengurangi seperti ini, namanya researcher gitu ya, makanya mereka banyak yang beralih ke latex kayak gitu. Nah, terkait dengan graphics gitu ya. Nah, latex itu support program untuk apa aja sih gitu ya. Pertama, untuk viewers gitu ya, dia tuh bisa pakai DFI dan PDF gitu ya. Jadi dia bisa gambarnya itu bahkan bisa untuk PDF yang tadi saya bilang gitu ya. Ketika kalian menghasilkan gambar bentuknya PDF dari Python, kalian save-nya PDF, itu bisa digunakan di latex gitu ya. Dan mostly ketika saya menggunakan latex, saya prefer untuk PDF sih emang gitu ya, karena memang mau di zoom berapa kali pun dia nggak akan pecah gitu ya. Nah, kemudian support toolsnya gitu ya, dia juga bisa BibTeX, JNUplot gitu ya, LibreOffice, jadi semuanya bisa. Jadi kalau kalian biasa lihat di Google Scholar ada yang namanya BibTeX atau apa gitu ya, itu kalian sebenarnya itu khususannya untuk latex. Kalian tinggal copy aja, pindahkan ke BibTeX, nanti udah jadi reference manager. Jadi kalau kalian pakai Words itu nanti ada aplikasi terkait referensinya sendiri, belajar terpisah gitu ya. Tapi kalau latex itu udah jadi satu. Itu juga salah satu keunggulannya. Nah, get to know it gitu ya. General document structure. Nah, yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa Python itu kayak programming kayak gitu. Nah, jadi kita harus nge-type sendiri kayak gitu. Nah, di sini kita harus mendefine dulu gitu ya, dokumen kelas. Kalian mau books, article, or everything, karena itu akan berbeda formatnya gitu ya. Ini misal dokumen kelas article gitu ya. Kemudian preamble itu apa? Consists of the overall document with latex formatting comments gitu ya. Jadi dia misal kalian mau pakai package apa, itu nanti dimasukkan di sana. Jadi kayak Python. Kalau Python kan misal kayak load apa gitu ya, sama ini pun juga, tapi instead of load dia biasanya bilang package-nya apa gitu ya, mau ditambahkan apa kayak gitu misal. Nah, begin dokumen berarti nanti di body text-nya itu hanya mulai dari begin dokumen. Nah, ini baru contains the text of document and text formatting comments gitu ya. Jadi kalau yang preamble ini, kalau untuk package-nya ngaktifin package, misal mau dia tulisannya Arab, mau dia ada angka di
kalau kalian submitted artikel itu kan ada yang berapa line gitu, ada angka-angkanya, itu bisa. Itu di awal kalau ngomongin terkait package-nya mau pakai apa aja. Tapi kalau dokumennya sendiri itu dimulai dari begin gitu ya, kemudian body, dan kemudian end, kayak gitu. Nah, kemudian, space and line breaks are not important. A blank line starts a new paragraph or whoever, kayak gitu ya. Jadi kalian mau spasiin gitu ya, kemudian line breaks atau apapun gitu ya, itu nggak akan ngaruh. Karena nanti paragraf itu ada sendiri, kayak backslash par gitu, itu baru paragraf baru. Selama nggak ada backslash par, dia dianggap satu paragraf gitu. Mungkin kalian masih di awang-awang, nanti kita akan coba kayak gitu, nggak jadi masalah. And then gitu ya, and then wait a minute. Oke. Nah, kemudian gitu ya, braces are used for arguments. Nah, kan kalian lihat ya, ada tanda kurung kurawal gitu ya. Nah, itu biasanya untuk argumen. Kayak gitu. Jadi, misal bentuknya artikel atau apa gitu ya. Nah, kemudian all comments start with backslash gitu ya. Nah, ini semua komen itu ada backslashnya. Kayak tadi kan bold text BF gitu ya. Berarti bold, font gitu ya, dokumen kelas itu semua ada backslashnya. Comments are case sensitive gitu ya. Jadi kalau misal tadi gitu ya, di body text-nya besar kecilnya itu nggak sensitif, tapi kalau untuk komennya itu kecil besarnya huruf itu sensitif. Kalau kalian nulis dokumen kelas, D-nya besar, C-nya besar, maka dia nggak akan terbaca. Just like programming gitu ya, makanya dibilang typesetting. Jadi misal seperti itu, kayak gitu ya. Nah, kemudian belum. Brackets are used for optional arguments. Nah, kemudian kalau ini tanda kurung besar gitu ya, itu tuh optional argumen. Misal ukurannya berapa, kayak gitu, 11 pt gitu ya. Jadi beda antara kurung kurawal sama kurung kurung kotak ya, ini saya nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu, kayak gitu. Itu terkait dengan latex. Nah, mungkin sekarang kalian curious gitu ya, gimana sih how it works gitu ya. Nah, saya akan coba tunjukkan ketika kalian males untuk install latex, karena dia pakai instalasi gitu dan saya juga males gitu ya. Maka saya memilih untuk menggunakan latex internet base. Dulu namanya latex, tapi sejak 2017 akhir apa 2018 dia pindah ke overleaf.com gitu ya. Bagaimana dia works gitu ya. Mari kita coba gitu ya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, sayangnya kalian kalau ke Overleaf itu harus login dulu gitu ya. Nah, karena di sini loginnya juga banyak gitu ya. Kalau kalian punya account di IEEE, biasanya kalau yang suka nulis di seminar-seminar gitu ya, dia bisa pakai Google, Twitter atau Orchid. Jadi Orchid itu yang kalau kalian terindeks biasanya publikasi terkait dengan Scopus atau apa gitu ya, dia bisa pakai Ors ID. Tapi saya udah punya sendiri, maka saya tinggal login aja kayak gitu. Nah, ini adalah tampilannya gitu ya. Jadi ini adalah contoh yang sudah saya buat gitu ya. Dan ya tuh biasanya saya udah lama juga nggak buka ini gitu ya, karena memang banyak kesibukan dan sebagainya. Dan mostly jurnal di Indonesia menggunakan Word, jadi saya nggak bisa perform banyak, but I used it when I wrote my master thesis, also internship report gitu ya. That's why you can see this is gitu ya. Dan bahkan ini adalah ownernya itu supervisor saya, dan kita bisa bekerja in pair gitu. Jadi dia share sama saya, dia dan saya bisa punya satu dokumen yang sama dan bisa bekerja bersama-sama. Nanti ketahuan juga siapa yang editing. It's very convenient kayak gitu. Nah misal gitu ya, kita mulai ada dua cara. Nah, cara yang pertama yang saya tunjukkan ketika kalian misal mau submit di suatu jurnal gitu ya, dan dia udah punya template gitu ya. Kalian tinggal klik new project gitu ya, kemudian upload projectnya. Nah, untuk upload project ini sebenarnya banyak, new project ini banyak. Ada blank, example, upload, atau import from GitHub gitu ya. Dan template-nya juga banyak. Bahkan kalau kalian pun pengen template sendiri, tinggal kalian bikin aja, mau academic journal, book, format letter, homework assignment, bahkan untuk presentation pun dia bisa gitu ya. Tapi memang presentationnya nggak secantik kalau kalian pakai Canva gitu ya. Karena ini super akademik gitu ya, jadi sangat terlihat formal gitu ya. Nah, misal di sini saya tunjukkan yang pertama upload project gitu ya. Nah, di sini dia memang mintanya select
zip file gitu ya. Dan ini saya sudah punya, saya sudah menyiapkan misal di sini gitu ya, MPI. Oke, tunggu sometimes. Nah, ini adalah bentuknya kayak gitu. This is a sample text, a sample chapter demonstrating the bla 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 gitu ya, untuk Springer kayak gitu. Nah, kalian nanti tinggal ini aja. Nah, ini yang tadi saya bilang preamble-nya gitu ya. Kalian mau package apa aja? Misal book tabs, caption gitu ya, untuk for pretty tables, caption spacing, sub caption, graphics and everything kayak gitu. Baru badinya itu mulai ketika kalian nulis begin. Ini masih preamble gitu ya. Masih preamble. Kalian mau nulis apa aja gitu ya, tadi yang saya bilang gitu ya. Misal seperti itu. Nah, di sini kalaupun kalian mau coba gitu ya, kan kalian sukanya biasanya MGO. Ini kan yang sebelumnya gitu ya. Misal apa sih? Wait. Saya buka ini kalian aja. Drive and then wait a minute ya. Assignment and then maybe this one. Nice. Oke. Oh, atau ini aja ya, yang UTS kalian aja kali ya. Formulir penyerahan. Nice. Saya acak aja ya. Nah, misal di sini gitu ya. Saya maunya judulnya adalah pemanfaatan data satelit Himawari 8 dalam analisis kejadian hujan lebat di Jombang tanggal 1 hingga 2 Februari 2021. Ini adalah judulnya gitu ya. Nah, authornya gitu ya. Misal gitu ya, kalian pengen siapa gitu ya. Karena di sini saya ambil salah satu dokumen dari punya kalian. Misal saya anggap kelompok A gitu ya. Kemudian si B, si C, si D gitu ya. Kemudian nah ini prodinya kan sama. Si A, si B, dan ini misal prodi meteorologi ITB dan sebagainya gitu ya. Nah, bahkan di dalam dokumen pun kalian bisa memulai dengan abstrak gitu ya. Abstraknya apa? Kayak gitu. Bisa kalian tulis kayak gitu. Nah, keywordnya pun juga ada gitu ya. Case model, selectivity, Bayesian networks, dan sebagainya. Nah, untuk pendahuluan gitu ya. Kalian kalau misal pengen nulis kayak yang tadi saya bilang, penelitian ini mengambil background ini latar belakang gitu ya, dari kejadian hujan lebat di Jombang tanggal sekian gitu ya. Oleh karenanya sekian. Ini contoh aja ya. Oleh karena itu gitu ya, dan oleh karena itu misal seperti itu gitu ya. Kalau mau biasanya tambahkan par gitu ya, paragraf gitu ya, dan ini paragraf untuk ganti paragraf. Misal seperti itu gitu ya. Kemudian section gitu ya. Subsection ada data dan metode. Jadi untuk subbab ini gitu ya, tinggal ditulis data apa saja gitu ya. Data apa saja gitu. Gitu ya, atau mungkin bulat ya kalau nggak salah. Saya lupa sih gitu ya, nanti kalian cek aja data apa saja gitu ya. Misal seperti ini. Kemudian, nah ini gambarnya. Nah di sini mungkin saya tunjukkan dulu gitu ya, bahwa MPI ini ada sendiri kalian terkait dengan figures gitu ya. Nah di sini kalian bisa buka, untuk lihat ini gambarnya ada apa aja, bisa kalian tambahkan di sini gitu ya. Ini saya mengquotes gitu, tapi nggak jadi masalah. Nah di sini bisa kalian masukkan, kalau mau masuk dimasukkan di sini tuh bisa gitu ya, tinggal dipindahkan di drag aja. Nah ini misal PDF gitu ya, ini adalah PDF gitu ya, ini adalah PDF gitu ya. Nah tadi tempat kita bekerja adalah di bagian nah di bagian sini, sampler ini kayak gitu ya. Nah ini untuk bibliografinya gitu ya. Misal ini bibliografi kan, kalau kalian nanti kita coba Google gitu ya.
Nah, di sini gitu ya, misal teks gitu ya. Jadi udah nih kan, kita balik lagi ke sini. Nah, misal ini gitu ya. Ini kalau buat table, jadi semuanya kayak gini gitu ya. Jadi nggak ada table, jadi kalian bikin sendiri kayak gitu. Ini kalau untuk bikin persamaan. Nah, kemudian kalau bikin chat gitu ya, misal kalian buka Scholar. Saya sembarang aja ya. Kita type Himawari misal gitu. Kemudian kita ambil yang paling baru 2021 gitu ya. Misal kalian pakai ini. Nah, tinggal kutip aja, pilih BibTeX kayak gitu kan. Nah, ini kalian tinggal copy aja, kemudian paste di bagian sini. BibTeX gitu ya. Paste di bagian bawah. Oke gitu ya. Berarti ini misal Su 2021. Nah, nanti kalau udah kalian balik lagi ke sampler text. Nah, misal kayak gini gitu ya. Kalian mau pakai cheat gitu ya, bahwa hasil satelit Himawari sesuai dengan penelitian CX gitu ya. Tinggal backspace, cheat, tinggal siapa? Nah, ini misal Su. Udah deh gitu ya. Nah, kalau pengen tahu hasilnya kayak gimana, tinggal di recompile. Kalian tungguin aja. Kita bisa juga comment enter kalau kalian pakai OS Mac kayak gitu. Nah, ini mungkin agak lama, tergantung juga dengan datanya. Tapi mostly gitu ya, dia bisa. Nah, ini contohnya pemanfaatan data satelit kelompok A, prodi gitu ya. Nah, penelitian ini mengambil latar belakang bla 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 gitu ya. Dan oleh karena itu bla 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 kayak gitu. Nah, karena di sini kalau mau bikin paragraf berarti di sini par gitu ya. Berarti masukin. Nah, di sini tes par gitu ya. Jadi nanti bentuknya paragraf kayak gitu. Nggak jadi masalah. Kemudian data dan metode, data apa saja. Nah, ini contohnya adalah PDF gitu ya. Saya tahu dari mana ini PDF, lihat gambar gitu ya. Gambar, gambar yang pertama, misal figur 1 gitu ya. Figur 1 ini, nah ini PDF. MV mean special rain PDF gitu ya. Ini adalah PDF. Jadi kalau kalian mau gedein pun nggak akan pecah. Dan kemudian ini adalah yang persamaannya gitu ya. Persamaannya ini gitu ya. Kemudian nah, ini adalah gambarnya. Dicoba lihat tabel. Nah, tabelnya bisa kalian bikin sesuai dengan yang tabel-tabel yang umum dibikin di scientific article gitu ya. Tinggal kalian tes aja. Nah, untuk referensinya gitu ya, bahkan gitu ya, tadi gitu ya. Nah, ini dia ada nomor 2 dan langsung bisa diklik gitu ya. 1, kemudian 3 gitu ya. Ini juga bisa disesuaikan. Kalian mau pakai style apa, nanti tinggal diganti aja kayak gitu. Nah, ini misal penelitian CX gitu ya, sesuai dengan penelitian CX. Nah, ini CX punya siapa? Misal seperti itu gitu ya. Sangat convenient. Udah deh gitu ya. Ini contohnya kalau kalian misal dapat udah ada formatnya gitu ya. Kalau mau saya bikin dari baru gimana Bu gitu ya, bisa gitu ya. Tinggal new project kemudian blank gitu ya. Misal MPI test ini, tinggal create gitu ya, kemudian dibuka. Nah, ini adalah main textnya gitu ya. Authornya udah pasti Fitri kayak gitu. Ini misal kalian pengen ubah gitu ya, ganti yang lain gitu ya. Tadi udah punya kelompok yang lain Bu, sekarang kelompok yang lain. Oke, nice gitu ya. Misal analisis hujan es di Surabaya pada 21 Februari 2022 gitu ya. Authornya misal kelompok 6 gitu ya. Kemudian date-nya itu juga kalian bisa bikin gitu ya, Juni 2002 kayak gini kan. Nah, make a title gitu ya, itu bisa juga tadi gitu ya, sama aja analisis kayak gini. Kemudian misal ini sembarang aja kali ya. Kalau mau use package ini karena artikel bentuknya ini encryption gitu ya. Section satunya misal pendahuluan gitu ya. Saya nggak tahu isinya apa. Ini
Saya coba-coba aja ya. Saya ambilkan deh dari sini. Hujan, latar belakang, pendahuluan gitu ya. Kemudian subsection, latar belakang gitu ya. Kemudian ini par hujan es di wilayah Indonesia hanya dapat terjadi bla 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 bla. Kemudian kalian mau ganti paragraf lagi. Peristiwa hujan es merupakan bla 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 bla. Misal kayak gitu. Terus kalau mau nambahin section, ya udah tinggal section lagi. Bab 2 apa sih? Dasar teori gitu ya. Misal ini bab 1 pendahuluan gitu ya. Kemudian ini dasar teori. Misal kayak gini nih, contoh aja kayak gitu ya. Nah udah gitu ya. Kalau nanti kalian kok nggak ada bibnya gitu ya, tinggal kalian bikin aja new file, misal apa, bib gitu ya. Bisa dari from Mendeley yang tadi saya bilang, bisa di link to Mendeley gitu ya, upload. Bisa juga pakai BIB ininya gitu ya. Misal seperti itu. Atau misal kalau mau from another project, kalian tinggal cari aja project apa. Oh ya tadi saya punya project apa ya tadi ya. Udahlah sembarang aja gitu ya. Misal di sini saya ambil dari Bismillah Thesis gitu ya. Saya pilih filenya yang bagian file apa yang mau diambil gitu. Misal bib thesis kayak gitu. Udah tinggal create aja. Nanti di sini ada bibnya. Ada ininya. Nah, ini adalah library dari bibliografinya kayak gitu. Sangat mudah banget kayak gitu. Nah, kalau misal kayak gitu ya. Apa namanya? Nah, itu end dokumen. Kalau mau tadi ya udah, kalau mau ini tinggal bibliografi. Nah, ini kan ada stylenya apa-apa-apa gitu ya. Nah, kalau mau nanti tinggal di recompile aja. Misal seperti itu. Gitu ya. Analisis hujan es, pendahuluan, latar belakang gitu ya. Kalau mau bikin buku, tinggal aja ini artikel ganti book. Kayak gitu. Ini juga bisa. Misal seperti itu. Gak jadi masalah gitu ya. Nanti tinggalnya. Kalau book berarti ini judulnya di bawah sini. Nah, ini halaman 1 bab 1 pendahuluan. Tinggal disesuaikan aja. Maunya seperti apa. It's easy, right? Kayak gitu. Nah, bahkan ini outline-nya juga bisa dilihat. Oke, mungkin itu saja. Nah, sebelumnya, karena tadi kita udah mencoba overleaf gitu ya, emang nggak ada problemsnya Bu latex? Ya pasti ada lah gitu ya. Yang pertama, difficult knowing or remembering markup comments. Tenang aja, saya pun juga nggak hafal. Kalaupun saya mau pakai apa, biasanya saya cuma tinggal ketik huruf depannya atau nggak, ya udah saya nyari di Stack Overflow. Karena Stack Overflow bukan hanya Python, tapi juga ada latexnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, previewing delay. Karena apa? Karena kalian ngetik dulu, baru kan direcompile, baru dia kelihatan kayak gimana. Karena what you see kan karena base-nya latex itu what you see is what you mean gitu ya. Berarti bukan yang kalian dapat, maka ada previewing delay. Kemudian possibility of syntax error buat orang-orang yang suka typo, termasuk saya gitu ya. Nah, ini mungkin banget kalau ngetik comments error, dia nggak akan bisa kebaca. Tapi nanti enaknya di latex itu gitu ya, itu dikasih tahu juga errornya di sebelah mana. Jadi kayak Python gitu ya. Adding new fonts itu nggak bisa. Jadi nggak bisa fonts yang aneh-aneh atau lucu-lucu yang bisa kalian biasanya install gitu ya. Di bagian fonts kemudian dia ada di words-nya. Jadi dia memang fonts-nya bawaan, jadi nggak bisa nambahin fonts gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya, don't be lazy to surf on internet. Karena everything about latex it's already well documented. It's just your willingness to learn more or not. Jadi mungkin seperti itu terkait dengan latex. Good luck and fighting. Thank you gitu ya. Silakan mencoba kalau yang berminat. Bye.